Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul hari ini di episode perdana Cafe Akum. Tadi yang udah publish, hari ini saya udah janji bakal bikin podcast. Nah ini tempatnya sederhana, cuma ada kawan sama ya lingkungan lah, kawasan-kawasan Bekasi Timur. Ini aneh mau kenalin temen dari kecil, temen ngaji, temen segala-galanya lah. Ini ada Ustadz Isa. Gimana Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah, jangan Ustadz dong. Apa dong? Biasa aja Isa. Kita kalau channel Ustadz kayaknya terlalu tinggi ya. Kita channel baru ya. Bukan Ustadz. Channel baru ya, channel baru nih. Mau ngebongkar tentang Cafe Akum. Cafe Akum apaan sih ya? Orang-orang nih di channel bingung. Cafe Akum itu apa sebenarnya? Kita namain channel Cafe Akum. Kebetulan ada nih, apa namanya? Orang zaman dulunya Cafe Akum. Apa tuh Cafe Akum tuh? Cafe Akum biasa tempat kita ngumpul dari dulu. Banyak cerita lah di dalamnya, Bang. Baik cerita ya. Iya. Jadi tempat kecil ya. Tempat dari kecil. Nah, nih buat info, Cafe Akum ini dari tahun berapa ya saya? Wah, udah lama banget tuh. 98 ada ya? Lebih? Ya, 98. 98 mah kejauhan, Bang. Enggak ya, 2000-an ya? 2000-an. 2000-an lah, jadi dari zamannya. Zaman-zaman kita masih sekolah. Betul, teman-teman masih. Dulu warung masih di sono, Bang. Masih pinggir sana ya? Iya. Jadi Cafe Akum itu warung kecil di depan SMP 16. Ini kita lagi ngambil gambarnya di depan SMP 16 di kawasan Narogong, Bekasi Timur. Jadi buat teman-teman yang mau silaturahmi, datang aja tuh Cafe Akum ya saya. Jadi sama temen-temen dari Komplek Horizon, bener nggak? Betul sekali. Ini channel juga sih, tuh? banyak juga Bang. Dari mana-mana ya? Dari Jatimulya, ada yang banyak deh. Bener, cuma ya mohon maaf ya, ini kayak seadanya aja ya, suara motor lewat biarin aja ya. Enak-enak aja ya. Pokoknya nih Cafe Akum banyak cerita di sini. Aneh mau banyak tanya sebenarnya sama. Oh iya kawan, ini namanya Abang Isa, biasa ngajar teman-teman ngaji yang bocah-bocah kecil ya? Iya, bocah-bocah kecil. Bocah-bocah kecil, yang gede ngaji juga nggak? Yang gede ada juga kadang-kadang, ya cuman gitu ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet. Biasa. Aneh. Bantu sebenarnya bukan ngajar sih, ya ngebantu. Ngebantu ya? Ngebantu. Kalau ngajar, soalnya kita juga gimana gitu. Aneh tertarik nih sama teman-teman dari Cafe Akum karena kebetulan, jangan aneh kali, gue aja ya biar santai. Gue sendiri asal dari sini, gede di Narogong, dari tahun 90-an udah di Bekasi Timur sama Isa. Terus ada Bang Birong di belakang kamera, ada Bang Birong tuh, ada Bang Adip, ada teman-teman yang lagi nyaksin sekarang. Ini tempat bersejarah sebenarnya dari zaman. Boleh nggak nyeritain kita hancur? Jangan kali. Aduh, kayaknya jangan deh. Ya pokoknya intinya dari pernah nakal lah. Nah, pernah nakal sampai alhamdulillah Allah kasih umur panjang buat hidup baik ya. Iya, masih dikasih kesempatan. Terus Bang Isa, kisah suka dukanya apa ngajar bocah nih, ngajar ngaji bocah yang ini mohon maaf ya, dulu kan wah legendanya dulu zaman STM lah sampai bisa kayak gini. Kalau mau kita ceritain, kita dari awal dulu kali ya. Nah betul, boleh. Dulu tuh kita ini waktu lagi zaman masih sekolah nih, udah nakal banget deh tuh. Ini STM, kebetulan STM-nya di Jakarta. Wah, lumayan keras. Gue tahu. Jadi, walhasil ketika kita nakal ternyata kita juga punya teman nih unik-unik, orang Betawi nih, Masya Allah nih. Kawan-kawan dari Cawang, Pondok Bambu, ya. Pada mampir tuh, apa gimana? Bukan, walhasil lagi kita sering-sering perang, kelar perang, ngobrol-ngobrol, ya kan, banyak obrolan. Walhasil cerita ada tuh tentang para habaib tuh.
kita so iya aja, padahal kita nggak tahu. Asal kumpul loh intinya. Iya, asal ini aja, asal ngomong aja kita tahu, padahal nggak tahu sama sekali. Benar. Nah semenjak dari situ dah, kita akhirnya kepatil tuh, dipatil sama kita punya teman. Emang ente tahu, ya kan? Ya Habib, anda bilang aja gitu Habib. Oh ngaji sama Habib ya, belum tahu Habib. Nggak tahu Habib apa gimana, gitu. siapa, nggak tahu. Walhasil akhirnya ente anak Bekasi nih, maaf nih, sampai dibilang ente anak Bekasi kafir semua ya, sampai digituin kita. Gitu. Iya, walhasil nggak tahu kenapa kita akhirnya kesentuh tuh. Kita kepikiran aja tuh, emang kita nih badung-badung, tapi alhamdulillah tuh barengan anak Betawi itu sholat mulu, sholat duha, sholat tiap hari. Jadi sholat. ada istilah STMJ ya? Iya. Walhasil nggak taunya kita di sini di lingkungan kita nih, di sekitaran wilayah Cafe Akom adalah tuh legend nih. Nah ini juga masya Allah nih, Om Heru. Oh yang ngajar. Walhasil dia nih yang kenalin kita nih anak muda nih. Rangkul anak muda buat kenal sama para habaib. Ini punya kisah juga tuh Om Heru. Jadi teman-teman perlu tahu di Cafe Akum ini dulu kalau diceritain memang kronologisnya tempat apa ya, orang tua juga nggak suka ya nongkrong sini. Iya. Orang tua nggak suka, apalagi perempuan. Dari jauh perempuan deh. Ya. Zaman dulu iya, ya ada takut. Ya mohon maaf ya, tempatnya orang ditakutin lah sini dulu ya. Ya lumayan lah. Cuma ya alhamdulillah ada sosok Om Heru nih, orang Pisangan ya yang lama tinggal di sini juga, ngajak-ngajak kita dulu ya. Bener, alhamdulillah tuh. Terus. Ya sampai akhirnya kita kenalin nih, singkat cerita nih, kenalin nama habaib ini itu segala macam. Kita nih dirangkul. Mulailah tadi apa yang biasa dilakuin sama para habaib, dakwah dalam-dalam. Mulai bisa baca ratib, baca maulid, tuh mulai jadi kesatuan, rutinitas setiap malam, terus sampai kita kemana-mana, ke Jakarta, sampai ke Bogor, sampai jalan ya wisata ya. Wisatanya wisata yang baik lah. Benar. Sampai akhirnya suatu ketika kita ketemu lah namanya Ustadz Sarip, guru kita. Singkat cerita tuh langsung. Benar. Mulai kita di Ayom lagi. Jadi Ustadz Sarip ini Ustadz di Kampung Pengasinan. Kampung Pengasinan. Jadi ada salah satu Ustadz memang teman-teman yang dekat sama anak-anak remaja waktu itu ya. Nah terutama sohib kita ini, Bang Isa ini memang dekat banget sama Ustadz Sarip waktu itu ya. Udah mulai ngajar ngaji belum situ? Wah belum. Belum ya, masih gimana itu? Masih proses. Namun sebenarnya ada cerita sebelum untuk mau Ustadz Sarip sih. Dulu kita suka ditegorin mulu. Namanya ada orang tua kita ini namanya Ustadz Sofyan. Dia ini belajar silat dulu, silat. Awalnya gitu. Iya, belajar silat. Ngajar silat dan lain-lain deh. Walhasil kita suka ditegorin. Ente ini sering kemana-mana, tapi ente harus tahu bahwa nanti ente bakal dibutuhin sama orang. Suatu saat orang kan kepengen juga anaknya kayak ente nih, ente dulu nakal terus berubah. Betul. Ya kan, kelihatannya baik. Ya, orang tua jadi kepengen tuh anaknya ikutan baik juga. Nanti diminta ente, ketika ente ditanya nggak bisa gimana? Keder ya. Nah, terus selama ini ente ngapain warawiri ini? Wah, jadi jelek lagi. Betul. Makanya anda jadi ingat juga kata guru kita, yang bikin baik agama kita ya kita, yang bikin buruk agama kita ya kita juga. Cakep. Bener ya. Iya. Sampai walhasil kita belajar tuh sama dia tuh, belajar tajwid, baca Quran. Kecil-kecil sama Ustadz Sofyan ya. Alhamdulillah sampai hatam dah tuh kitab tuh. Nah, baru dah nggak lama ketemu sama Ustadz Sarip itu. Oh, jadi Ustadz Sofyan dulu. Ustadz Sofyan dulu sebelumnya. Cuma yang menarik, gue juga pernah berapa kali ikut ya? Ya pernah banyak. Sampai misalnya cuma kita doang nih berdua nih, bertiga deh. Ana,
Tonggi, Ramdhani. Ya, salah satu. Jadi Ramdhani ini salah satu teman di sini ya. Iya. Nah. Sama siapa namanya? Sama ponakannya, Ruri, sekarang Ruri itu ya. tinggal di Kerawang dia sekarang. Jadi ada yang menarik dari perjalanan anak-anak di Cafe Akum ya dulu. Ingat Daniel ya, Daniel. Oh iya. Jadi ada salah satu sahabat kita bingung nih, orang ya dulu terkenal ya buat pelajaran ya. Nakalnya. Apa ya ditenggak ya dulu ya, tenggak. Iya. Tiba-tiba dalam sebulan itu bener nggak masuk masjid kita heran deh. Iya. Masuk masjid mungkin itu salah satu cikal bakalnya mungkin ya. Iya, keberkahan daripada habaib yang masuk ke kita punya wilayah juga. Lewat Om Heru. Bener. Kenalin. Nah terus perjalanan dari sisi kelam sampai ente ngajar ngaji, tantangannya apa tuh? Biasanya kan kadang-kadang karena kepercayaan wilayah nih, kadang orang tua nggak suka atau gimana. Lu ngadepinnya gimana nih? Ya kita jelasin, kayak kita dibilang apa ya, macem-macem lah, aliran sesat. Wah. Sampai apa lagi ya, banyak deh pokoknya yang lumayan gak enak didengar lah. Wah. Tapi walhasil sebenarnya ya kayak kita dulu pernah dagang rokok, lagi nganggur juga sih. Nah anak-anak itu memang pada belajar ngerokok, tapi belajar ngerokoknya bukan sama kita, karena kita udah tahu, kita mau tegur juga kan, kita kan tahu kalau ditegur juga ntar bakal ngulangin lagi. Betul. Sampai akhirnya ya udah, daripada lu jauh-jauh mendingan beli sama gue aja. Tapi lo duduk sama gue kasih tahu. Jadi lewat rokok sebenarnya. Ya mengalir aja sih begitu. Iya bener. Tapi emang bener sih waktu itu ada yang unik ya, datang di Om Heru. Ngasih sebatang, 2 batang, karena memang beberapa kawan-kawan juga udah ada yang lulus sekolah ya. Iya. Nah nyoba ngerokok. Ngerokoknya di perempatan, lama-lama digeser sampai dalam masjid. Bener gak? Gitu. Dulu tuh lucu bang, anak-anak tuh kan kita lumayan kedengarannya mereka ini kita galak kan ya. Betul. Itu kalau ngerokok nih ya, mereka ngerokok nih, kita turun ke bawah, mereka lagi pada ngerokok itu langsung dibuang-buangin. Waduh. Ya. Dulu tuh ceritanya kalau pas lagi bulan puasa ketahuan nakal ini itu segala macam, kita cabein. Oh iya sebenarnya sih ngeri juga. Iya, sampai kayak begitunya. Tapi walhasil ya daripada dia jauh-jauh. Betul sih. Lo maksudnya nggak kenal kata omongan baik. Bener. Pikiran kita sih begitu. Tapi nah itu tentang orang tua gimana tuh tantangannya? Lebih ke nggak suka sama lu punya cara ngajar apa gimana waktu itu? Ya sebenarnya orang tuanya aja nggak mau nanyain ke kita. Oh jadi prasangka. Iya banyak karena kita aja bekas nakal. Iya, udah dicap banget dah. Bener. Jadi ada yang menarik juga dari perjalanan kawan-kawan, berubahnya drastis ya, langsung apa bertahap sih waktu itu? Iya lumayan drastis ya. Drastisnya ya baru gitu-gitu doang. Nah jadi sono sini. Jadi ada kisah-kisah yang memang ya beberapa dari kalau orang Bekasi bilang sih abang-abangan ya. Oh ya. Yang udah wafat duluan, terus udah ninggalin kita lah ya. Teman-teman yang udah makin sepi, mungkin kita juga jenuh waktu itu ya, udah nggak ada yang diayomin lagi, apalagi yang dicari, mungkin kayak gitu ya rasanya kali ya. Iya itu juga banyak. Nah terus sekarang lebih ke arah mana ente cara ngajarnya nih? Buat kan anak-anak kecil masih ada nggak sih sekarang ngaji-ngaji? Anak-anak kecil kalau sekarang masih ada di Ustadz Sarip, masih ada. Kan kebetulan rumah Ustadz Sarip atasnya dibangun tuh buat majelis ngajar anak-anak. Kalau gue juga ngaji di Ustadz Sarip, cuma ya karena kemarin banyak masalah juga, sedikit curhat juga ya, maksudnya ada sisi pembelajaran dari gua. Kenapa teman-teman gua bikin podcast ini supaya tahu bahwa kalau basicnya memang sudah matang ya, atau sudah terbina, kita melakukan apapun pasti bakal ingat sama Allah, bener nggak?
Sebenarnya penanamannya itu dari kecil. Dari kecil. Kalau menurut kita biasa belajar kalau ditanaminnya dari kecil. Kayak kita kan dulu ngaji bareng. Iya benar. Oh, di Bu Heru. Nah, sebenarnya itu kata-kata yang pas buat abang. Kita semua deh. Orang tua nggak ada sia-sia, hatta dia bandel juga. Masih ada efeknya buat. Jadi basic ilmuwan tuh nempel, jadinya memang balik lagi ke basic. Bakal balik. Seru sih maksudnya. Ya, nggak ada yang tahu kalau kayak gua terus temen-temen yang udah berkeluarga ngerasain. Wah, itu penting banget. Iya, basic ilmu sampai gue pribadi ngelakuin satu kesalahan yang mungkin bukan faktor apa ya namanya, bikin nakal lagi lah. Cuma karena kita inget guru, inget apa, jadi takut. Jadi alhamdulillah karena ya ini ajaibnya mungkin ya kenapa ada podcast Cafe Akum kita sharing. Karena ya memang pondasi banyak banget di sini dari kita zaman kecil nakal sampai ya masya Allah sampai kayak gini. Makanya penting kita punya hubungan nih sama orang soleh, penting. Penting banget karena pengaruh buat kita nih, waduh. Bener. Bisa jadi ngebentengin kita dari yang kurang bagus deh pokoknya. Bener. Jadi apalagi sekarang teknologi udah makin ini gangguan dari tontonan, kata-kata, game. Makanya itu yang kita harapin, kita ngumpul, kita ajak-ajakin teman-teman juga kalau misalnya ada yang cerita, ada yang ini ya kita arahinnya ke situ. Bener sih kayak kita arahin biar deket sama kita punya guru kan. Bener. Ada guru kita ini Al Habib Abdullah bin Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di Al-Khairat ya? Iya. Itu jadi Masya Allah banget deh. Ada yang menarik juga dari banyak menariknya Cafe Akum sebenarnya gini. Ada kawan-kawan dari teman-teman sekolah yang dulu pergi balik lagi, akhirnya mereka merasa jenuh di kantor selalu cerita di sini ya, numpahin semua cerita. Gimana cara pandangannya? Salah nggak menurut pandangan Islam? Alhamdulillah kawan-kawan bisa ceritain ya, walaupun kadarnya kadar tongkrongan ya. Iyalah. Tapi menurut ente penting nggak sih buat ngaji nih, udah tua gini nih, ngaji menurut ente penting banget gak sih? Penting banget, apalagi kalau kita udah berkeluarga. Kenapa ini? Penting banget karena benar-benar kepake gitu nih ya. Kita sering hadir, jadi bukan cuma hadir doang. Hadir benar-benar pengen mendapetin sesuatu gitu dari apa yang kita dengar, yang guru sampein. Itu penting banget, terutama masalah kayak rumah tangga. Tuh sampai rumah tangga berarti. Rumah tangga, terus ekonomi. Baik yang jomblo nggak jomblo, ekonomi juga nggak ngalamin sih. Cuman lebih Masya Allahnya sih kalau udah berumah tangga. Wah itu kita juga nggak kepikiran waktu itu ya bakal. Alhamdulillah gue sekarang anak 3 nih kan. Yang dulu perempuannya nggak percaya sama kita kan ya, nakal kayak gini. Tapi alhamdulillah kita punya basic, dibantu teman-teman, ada kawan-kawan majelis, akhirnya balik lagi. Ya memang bener nggak sih ya, segala sesuatu pasti butuh pertolongan Allah, bener nggak sih? Betul lah bang. Pasti itu ya. Pasti. Jadi apapun yang kita kerjain, ya kalau emang nggak diizinin gitu kali. Tapi terus berharap lah, ikhtiar kitanya. Betul. Bukan ngarep doang itu ya. Cuma berharap doang tanpa kita ikhtiar ya susah juga kayak gitu mah. Wah cakep. Kudu. Kopi dulu ah. Enggak. Serem ngobrolnya nih lama-lama nih. Menarik juga. Nah terus ngaji, dengar ngajar silat sekarang. Hah? Ngajar silat, apa ngajar apa ya sekarang? Dikit-dikit aja itu mah buat olahraga. Buat pakpuk ya? Ya sebenarnya sih olahraga dulu nggak kesampean soalnya mau keren-kerenan. Tapi alhamdulillah sih dapat aja. Bener. Dikit-dikit. Jadi ya gini kawan-kawan, maksud gua bikin podcast. Kenapa di episode awal ini gua ngundang Bang Isa? Bang Isa ini adalah saksi
dari warung ini gimana menciptakan teman-teman yang dulu nggak dipandang sama masyarakat, sekarang ada yang kerja di perusahaan besar ya. Iya. Banyak teman-teman yang sudah sukses, yang alhamdulillah udah tua juga, udah umur masih ngaji ya, karena penting ya. Dan unik juga, mau kaya mau kismin ya semua sama. Iya sih, bener sih, nggak ada bedanya. Nggak ada dilihat-liatin, mau kaya juga. Orang meninggal juga bukan kafan doang, ya bener ya? Iya. Di sini yang uniknya kayak gitu-gitu. Bener. Nah, pesan-pesan buat temen-temen yang masih galau, yang bingung, apalagi sekarang tren nih kalau udah ngeliat meja warung. Ente pernah denger judi online tuh? Iya. Jujur, ane pernah kecemplung. Cuma alhamdulillah karena kita inget guru, alhamdulillah kita udah hilangin tuh. Ujian buat gue ya sih, ujian pribadi. Nah, buat teman-teman yang masih nyemplung di hal itu, terus kerja dicari duitnya begitu, gimana pesannya? Waduh, kalau menurut kita ya di tongkrongan judi online. Judi online, Ana jadi inget, Ana pernah dikasih tahu sama, Ana pernah lihat podcastnya siapa tuh namanya tuh? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Sultan Tanjung Priok, siapa namanya? Lupa gue sih. Siapa? Dip, Sultan Tanjung Priok itu, Dip. Iya, siapa namanya? Saroni siapa? Lupa gue si Sultan Tanjung Priok lah pokoknya lah ya. Siapa ya namanya ya? Saroni ya? Oh iya, yang rumah gede. Iya, tahu. Iya, tuh dia Pernah keren. tuh. Gimana tuh? Dia bilang apa namanya? Mesin itu diciptakan buat menang. Jadi nggak ada ceritanya nih kita ini yang main, ya, yang main bakal menang gitu. Sebenarnya tujuan, iya. Benar. Jadi pengalaman gua kemarin melakukan kesalahan, artinya Kayak nggak? Kagak. Sedih sekali. Hancur. Makanya alhamdulillah karena inget ini tempat. Ya bukan sekedar warung ya sih ya, maksudnya kita banyak muhasabah di tempat kecil ini, tempat ajang silaturahmi, tempat keren, dan beberapa dari level-level masyarakat bisa sering ngobrol di sini juga. Pandangan orang kita sering tumpahin di sini semua ya. Akhirnya kalau gue pribadi yang kemarin merasa jatuh, akhirnya diingetin sama temen, terutama ada Bang Dian ngingetin, Bang Isa ngingetin ya. Gue salah satu contoh fungsinya di podcast ini adalah ngingetin sebenarnya bahwa nggak bakal kaya intinya gitu. Intinya nggak bakal kaya. Terus juga unik lagi nih di tongkrongan ini, apa namanya? Sebenarnya Ana nih punya misi juga, Ana sama Bang Birong nih, Bang Dian, sahibul nasi goreng tuh. Yang jual nasi goreng ya, Ray? Iya. Alhamdulillah ajib tuh, jangan lupa tuh. Ada Bang Dian di belakang kamera ini. Iya. Halo Bang Dian. Iya. Orangnya belakang nih. Ini sebenarnya nih, masya Allah, kita kadang suka ceritain nih kawan-kawan kita nih yang banyak keluh kesah, apalagi yang main judi dan macem-macem lah. Hasil kita nih, Ana sebenarnya sengaja nih tampilannya begini. Kenapa tuh? Sengaja menurut Ana di ini bagian daripada dakwah juga nih. Ngingetin. Baju. Ngingetin dari pakaian doang nih. Betul. Kadang-kadang murid Ana, orang ngaji sama Ana nih, bocah-bocah nih. Ana suruh datang ke sini. Sampai salim, sampai mereka malu kadang, sampai ini segala macam. Nih kalau Bang Dian mantaunya sedikit-dikit kasih celetukan di status lah, ada yang bisa diomongin lah. Iya benar. Yang gua kita nih jadi tongkrongan saling nyelamatin. Betul. Yang gua seneng dari teman-teman adalah selalu bikin status yang gugah bahwa yang kita lakukan salah sebenarnya. Iya. Sebenarnya buat ngingetin teman-teman dekat sih. Jadi buat teman-teman yang masih main atau melakukan kesalahan, buru-buru deh udahan ya. Iya. Karena nggak mungkin juga kaya raya. Nggak mungkin kaya raya, nggak mungkin berganda atau berkali lipat duit, nggak mungkin. Yang penting yang, Bang Birong ya, Bang Dian deh mau angkat kaki gimana nih? Belum nih. Belum ya.
Jadi di sekarang episode pertama tuh banyak teman-teman dari majelis apa sih? Nahdlatul Syabab. Majelis Nahdlatul Syabab. Pimpinan Al Habib Abdullah bin Farid bin Syekh Abu Bakar bin Syarif. Ada di pesantren mana tuh? Di Al Khairat Pondok Ijo. Nah, buat teman-teman yang mau gabung atau galau atau kusut, ini ada channel Cafe Akum. Datang temuin kita orang nggak diceramain, kita cuma sharing aja ya, ngopi-ngopi ya. Ngopi-ngopi ya, tempatnya sederhana, insya Allah kedepannya kita perluas jaringan kebaikan, terus sebarluaskan bahwa jangan sampai ada yang perbuatan yang sia-sia, ya benar ya. Hadir, Ana juga suka disuruh ngingetin kawan-kawan, kayak termasuk antum nih Bang. Iya, wah aku malu. Dipesennya nama Habib itu si Panji, jangan ini lagi tuh, jangan yang aneh-aneh. Ini ada Bang Anggi juga tuh. Nanti anak talak 3. Waduh, jangan dong. Iya, sampai anak diingetin. Ya cuman kita kan mau ngasih taunya nggak enak. Betul. Karena gue sendiri masih juga lihat waktu yang tepat. Betul, tapi alhamdulillah gue punya guru itu kadang apa ya, mintanya tinggi, tapi guru kita selalu minta jadi temen nih, kita gimana ya? Ya, itu luar biasanya ya. Nah, makanya buat teman-teman yang ya sekali lagi tertarik nonton podcastnya, apalagi datang di Bekasi Timur di SMP 16 tuh, depan SMP 16 ada warung, boleh datang, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Iya, siap. Nah, terus pesan-pesan buat temen-temen di konten Cafe Akum, podcast Cafe Akum. Pesan-pesannya gimana ya? Apaan aja ya, terserah. Pantengin aja. Iya, ambil di sini, banyak deh ceritanya deh. Insya Allah kita buka lebih. Iya, dalam lebih ini lagi. Terus ya, ini bakal jadi, Ana juga pengen sering-sering ikut nih, boleh nih ya? Nggak apa-apa, boleh. Nanti kita undang-undang yang mungkin yang galau-galau. Iya, bisa. Jadi bukan buat mengajari, tapi tetap sharing aja sebenarnya. Iya, tetap sharing. Jadi lebih ke dengar cerita, mungkin kita punya solusi gitu ya. Bahwa segala persoalan jangan dipendam. Betul. Nanti jadi penyakit, benar ya? Betul. Benar. Ya udah, Bang Isa makasih banyak. Oke. Teman-teman, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Masih di set yang sama, set sederhana Cafe Akum. Hari ini alhamdulillah sudah tayang perdana ya. Bismillah, kita tebar kebaikan. Yep. Gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ape. Yo.